Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fathussalam B, STMT. Saat ini saya mengajar sebagai dosen di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andi Jemah. Universitas Andi Jemah merupakan universitas swasta yang berada di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Spesialisasi saya mengajar pada mata kuliah aplikasi komputer. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan metode pengajaran saya dengan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada mata kuliah aplikasi komputer ini, CPMK yaitu 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar Microsoft Office. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar Microsoft Office. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami fitur-fitur MS Office beserta penggunaannya. Deskripsi singkat mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan sehingga menghasilkan mahasiswa yang mengerti tentang MS Office, yaitu MS Word, MS Excel, dan Microsoft PowerPoint, serta pemanfaatannya. Pun mahasiswa dapat mengaplikasikan dan menggunakan MS Office dalam kehidupan sehari-harinya, terutama pada saat berkuliah di Fakultas Teknik ini. Bahan kajian atau materi pembelajaran kami yaitu dasar pengenalan sistem operasi komputer, perangkat lunak pengolahan MS Word, perangkat lunak aplikasi MS Excel, dan perangkat lunak program Microsoft PowerPoint. Referensi utama dan pendukung, kalau yang utama kami memakai diantaranya Suharno Yusuf 2012, yaitu aplikasi komputer penerbit Andi dari Yogyakarta. Sedangkan pendukung kami memakai Medcoms 2018, Tips dan Trik Microsoft Word 2010, 2013, 2016 dari Andi Office, penerbit di Yogyakarta. Dalam mata kuliah ini, kami memakai metodologi DIA. Kami lakukan perkuliahan ini di dalam lab laboratorium yang ada di lingkup Fakultas Teknik. Karena mata kuliah ini membutuhkan tutorial dan aplikasi langsung. Jadi kami memakai laboratorium komputer yang ada di Fakultas Teknik. Pada pertemuan pertama di antara 16 pertemuan dalam mata kuliah ini, yaitu akan dibahas tentang aturan perkuliahan, sistem penilaian, dan definisi MS Office. Yang kami mau capai yaitu mahasiswa dapat menjelaskan arahan perkuliahan, mengerti tentang aturan perkuliahan dan sistem penilaiannya, serta mahasiswa dapat menjelaskan definisi MS Office. Pada pertemuan kedua, kami akan jelaskan dasar-dasar Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Tujuan sub CPMK kami yaitu mahasiswa dapat menjelaskan dasar-dasar MS Office. Ini akan kami lakukan dengan tanya jawab, penjelasan singkat, dan tanya jawab pada akhirnya. Pertemuan ketiga, kita akan masuk ke tutorial sehingga mahasiswa diajarkan bagaimana mengetik dokumen, menyimpan dokumen, mengedit dokumen, dan menghapus dokumen. Hal ini, mahasiswa diharapkan mengetahui mengetik dokumen, menyimpan dokumen, mengedit, dan menghapus dokumen. Pada pertemuan keempat, kami akan masuk ke materi selanjutnya, tetap di MS Office, yaitu penggunaan simbol dokumen, rumus-rumus di MS Office, MS Word, dan menghitung di MS Word. Hal ini sub CPMK yang kami capai yaitu mahasiswa dapat mengetahui pemberian simbol pada dokumen, pengetikan rumus, dan menghitung di MS Word. Pada pertemuan kelima akan kita masuk ke tutorial pengaturan spasi, pengaturan teks, pemberian bullet pada teks, dan pemberian numbering pada teks. Diharapkan mahasiswa dapat memahami pengaturan spasi
perataan teks, bullet, dan numbering. Pada pertemuan ke-6, itu materi tentang dropcap, tabel, grafik, dan smart art. Mahasiswa dapat memahami dropcap, tabel, grafik, dan smart art pada MS Word. Pertemuan ke-7 dilakukan pengenalan, review untuk mata kuliah untuk aplikasi selanjutnya yaitu MS Excel. Akan diperkenalkan fitur pada home insert, fitur pada page layout formula, fitur dan data review dan view. Mahasiswa diharapkan dapat memahami fitur-fitur MS Excel. Dalam pertemuan ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester berupa tes uraian. Pada pertemuan ke-9 akan diberikan materi penggunaan if dan penggunaan lookup. Sub CPMK yaitu mahasiswa dapat memahami if dan lookup. Pada pertemuan ke-10 masuk ke pengaturan halaman sebelum cetak. Pada pertemuan ke-10 ini akan dilakukan pelatihan untuk memprint. Jadi ini adalah tutorial praktek pada saat pertemuan ke-10. Pada pertemuan ke-11 akan kita masuk ke materi selanjutnya yaitu aplikasi selanjutnya yaitu MS PowerPoint. Mahasiswa dapat mengetahui fitur-fitur MS PowerPoint. Pertemuan ke-12 akan diajarkan bagaimana pembuatan slide, penambahan slide, membuat konten dari slide. Pada saat ini tetap masih dalam tutorial, dilakukan juga sekaligus praktikum yaitu praktek ya. Mahasiswa dapat mengetahui pembuatan slide dan komponen pada slide. Pada pertemuan ke-13 dikenalkanlah aplikasi fitur yaitu transisi slide, animasi slide, link pada slide. Sub CPMK, mahasiswa dapat memahami animasi dan transisi pada slide, link pada slide. Pada pertemuan ke-14, pengaturan cetak slide. Di sini satu materi saja karena akan diberikan fitur-fitur bagaimana mencetak slide sesuai kebutuhan. Pada pertemuan ke-15, di sini pertemuan terakhir untuk materi yaitu penguatan materi perkuliahan, penelusuran kesulitan pembelajaran. Di sini akan tanya jawab dan sebagian dibuatkan kuis. Dan pada review ini akan direview materi dari 1 sampai 14. Pada pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester berupa tes uraian. Demikian penjelasan RPS yang kami buat. Selanjutnya akan kami berikan situasi pengajaran di kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Yang kemarin kita sudah kontrak kuliah dan pengenalan dari MS Office yaitu Word, Excel, dan PowerPoint. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan ketiga dengan materi kali ini yaitu mengetik dokumen, menyimpan dokumen, mengedit dokumen, dan menghapus dokumen. Saya harapkan kalian dapat menyimpan dokumen, mengetik dokumen, dan mengedit dokumen serta menghapus dokumen. Sebelumnya kita masuk ke tutorial yaitu silakan buka semua MS Word. Oke. Selanjutnya saya akan perkenalkan. Sudah terbuka semua MS Word-nya ya? Oke. Selanjutnya pada MS Word ini ada bagian-bagian yang akan Anda lihat pada seperti ini. Pada bagian di sini ada tombol file. Tombol file ini untuk membuka dokumen baru. Dibuka di sini. Setelah itu ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini Anda bisa tambahkan di sini. Ada bisa kelihatan ya. Ada bisa Anda kalau mau menampilkan toolbar untuk membuat dokumen baru atau toolbar untuk membuka atau
cetak cepat, kalau kalian mau print, bisa diambil di toolbar ini. Kalian lihat ya, di bagian ujung ini. Oke. Juga kalau kalian tidak butuh, kalian akan bisa hilangkan centangnya. Ini nanti kalian butuhkan pada saat pengerjaan Office untuk pengeditan untuk segera apabila kalian melakukan tindakan-tindakan yang berulang yang membutuhkan akses yang cepat. Yang ketiga, ini ada title bar. Title bar ini yang Anda lihat di sini adalah title bar ini. Semua ini ada simpan, gambar, desain, tata letak, referensi, surat, beranda. Jadi di sini ada title bar ini. Title bar ini adalah nama dari dokumen yang kalian apabila klik kalian akan mengedit namanya di sini, title barnya. Kalau kalian baru buka pertama, itu akan otomatis menjadi dokumen 1, doc 1. Ketika kalian mau mengedit satu dokumen, kalian bisa ganti namanya di sini, langsung ambil, diklik di sini di title barnya. Umpamanya kita tulis di sini pelatihan 1. Kalian ambil di sini di dokumen atau diklik yang bagian sini ya. Di sini kalian mau simpan di mana. Tapi kalau kalian sesuai penjelasan kemarin, kalian akan tahu bagian-bagian folder di mana. Kalian pilih lokasi lainnya. Lokasi lainnya ini kalian bisa mencari di bagian PC ini. Di bagian PC ini Anda bisa cari atau ditelusuri. Anda telusuri, berarti kalian bisa telusuri di file yang Anda inginkan. Seumpamanya di dokumen. Apabila kalian sudah memilih folder ini, tetapi Anda ingin membuat folder baru, ya, Anda bisa mengklik di sini namanya new folder. Jadi diklik di sini, buat new folder. Folder ini map. Jadi di dalamnya ini kalian bisa menyimpan berbagai macam file. Jadi kalau kita umpamanya sini pelatihan 1, pelatihan 1, Anda enter, lantas Anda enter kembali, maka kalian akan simpan file Anda di folder pelatihan 1. Folder pelatihan 1 itu di dalam folder dokumen. Jadi Anda simpan. Oke? Oke saja. Setelah itu ada tab ribbon. Tab ribbon ini adalah tab ribbon yang kalian klik ini, yang terklik ini ya, yang kelihatan yang di bagian atas ini. Dalam tab ribbon ini sendiri ada grup-grupnya. Jadi ada grup font, ada grup spasi, ada grup tata letak, ada berbagai macam grup. Tab ribbon ini mempunyai beberapa grup. Diklik di bagian sini yang kiri, bisa Anda lihat, Anda bisa tambahkan sini mode layar, mode apa. Dan di setiap grup ini ada juga pengaturan-pengaturan yang selanjutnya. Pengaturan selanjutnya ini seumpama kalau di fontnya Anda bisa memilih jenis font, gaya fontnya mau dia tebal, miring, reguler, ada semua di situ ya. Mau ukurannya seperti berapa, 12 PTSK, 10, baru klik OK. Selanjutnya ada bagian scroll. Bagian scroll ini yang ada di samping kanan ini, yang kanan yang bisa di scroll ini, bisa untuk naik turun. Bisa juga dipakai dari mouse ini yang bagian tengah sini ya, diputar naik turun. Kalau mau pelan-pelan, bisa ambil yang tanda panah di bawah ini, bisa diturun, bisa dinaik. Seperti itu. Bisa juga kalian memakai di bagian tengah untuk scroll naik turunnya. Selanjutnya ada view modenya. Ini yang di bagian sini, yang di bagian kanan. Ini view mode ya. Anda bisa diklik di sini. Bisa dia bentuk mode baca, ada mode kalau tampilan di web. Tapi di sini ada bentuk tampilan print. Tampilan print ini yang kalian pakai nanti kalau kita mau melihat apakah dia akan di print, seperti itulah yang akan terjadi ya. Selanjutnya ada zoom slider. Zoom slider ini ada plus. Ini yang di sini, yang ini ya, yang di samping kanan bawah ini ada. Kalau kita mau zoom pekerjaan kita atau di zoom out, zoom in. Tapi bisa juga kalian
tekan Ctrl CTRL, kontrol pada keyboard, lantas mainkan di tengah ini. Jadi dia bisa naik turun. Nah, kita di turun ya. Oke. Setelah itu ada juga kita akan coba masuk dulu untuk mengetik ya. Nah, kita ketik dulu sama-sama semua, kita ketik, coba tulis B bab 1. Sembarang ya, langsung arahkan scrollnya ke bab 1. Nah, sudah. Nah, selanjutnya enter, tekan enter. Nah, baru tulis 1 titik spasi. Nah, baru tulis di situ sub bab 1. Oke, baru di enter lagi. Nah, baru tekan backspace yang kalau di sini oke, di keyboard itu backspace yang tanda ke belakang kita delete-nya ya. Nah, jadi sehingga dia seperti ini. Nah, sampai diklik 3 kali sampai di ujung, baru kita tulis di sini materi 1, materi 2, materi 3. Oke, sudah bisa semua. Oke, sekarang coba di klik samping kiri ini ya, diklik ini, lantas di bold, dipilih bab satunya. Bab satunya diambil itu, diklik kiri, lalu ditekan bagian tengah. Bagian tengah itu bagian sini. Ya, kelihatan ya? Tengah bab 1, lantas di bold. Bisa kalian pakai Ctrl B atau kalian pakai di sini Ctrl B, bold yang di sini ya. Bold. Lantas Anda naikkan ke besarnya bab ini, seperti bisa Anda langsung ambil di sini. Kalau kita mau pakai 13 ataukah 14 PTS, 14 bisa di enter langsung. Bisa juga kalian klik di sampingnya ini untuk menaikkan, menurunkan, menaikkan, menurunkan sesuai keinginan kalian. Bilang, oh saya mau besar-besar sedikit, saya mau kasih besar sekali, bisa. Kalian besar sedikit kecil, besar. Jadi kalian bisa pakai di sini. Selanjutnya untuk sub bab 1 ini kalian kasih seperti tadi, di bold, dipilih semua, lantas di bold juga. Sekalian pilih juga mau besarnya besar berapa, besar berapa. Kalau umpamanya kita mau ambil di sini jenis fontnya, bisa kita lihat ambil di sini jenis fontnya yang mau. Umpamanya kita ganti Tahoma, tulis di sini Tahoma. Lantas enter. Dia berubah jadi sub jenisnya. Materi selanjutnya ini coba kalian tulis di sini materi. Materi seterusnya. Sekarang akan di save. Bagaimana caranya menyimpan ini? Bisa dipakai Ctrl S untuk save, karena setiap pekerjaan kita harus diamankan dengan mengkontrol save atau mengklik bagian save. Bisa juga pakai di sini, baru kita tekan untuk simpan ya. Jadi Ctrl S, bisa semua Ctrl S. Ini untuk cepat ya. Atau kita membuat quick toolbar, kita ambil di sini simpan. Jadi bisa kita pakai ini, kita Ctrl S, jadi kita S. Kita klik. Jadi untuk keamanan itu sebaiknya kita selalu pakai Ctrl S. Untuk itu saya mau coba lihat dulu bagaimana kondisi setelah kalian buat itu. Oke. Ya, jadi di sini sebelumnya harus memang di edit dulu tempatnya di mana, bab 1 di mana ya, pilih. Oke. Save, klik save. Oke. Coba di sini bab 1, oke. Coba diklik S. Oke. Coba S. Save. Sudah tersave ya. Sini. Oke.
Saya kira sudah ya. Terima kasih atas pertemuannya. Selanjutnya sesuai dengan tadi ada tugas pengetikan tadi yang akan diberikan. Saya harapkan ke pertemuan selanjutnya kalian bisa memperlihatkan tugas yang telah diberikan. Demikian pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.